Renungan Hari Minggu Biasa ke-12, Minggu 25 Juni 2023. Jangan takut menjadi saksi Kristus. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 20 ayat 10-13. Bacaan kedua surat Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 12-15. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 26-33. Saudara-saudariku terkasih, setiap pekerjaan yang dilaksanakan, dirancang, direncanakan, harus juga dipikirkan bagaimana solusi menghadapi persoalan, tantangan yang akan dialami dalam proses mewujudkan pekerjaan itu. Setiap tugas perutusan, entah perutusan untuk melaksanakan misi Tuhan, perutusan untuk misi perusahaan, tidak akan lepas dari tantangan persoalan. Maka setiap orang yang diutus harus siap untuk menghadapi tantangan dalam tugas perutusan tersebut. Bacaan-bacaan suci hari ini menampilkan ajakan dari Tuhan bagi para pengikutnya di dalam mewujudkan misi perutusan Allah. Jangan takut menjadi saksi Allah, saksi Kristus. 3 bacaan menampilkan 3 tokoh. Tokoh pertama adalah Nabi Yeremia. Nabi Yeremia sungguh-sungguh mengalami suasana penderitaan dalam mewujudkan misi perutusan Allah. Ia berhadapan dengan berbagai tantangan. Ia dicemooh, diolok, bahkan dibenci oleh para penguasa yang sungguh-sungguh mendapat kritikan dalam tugas perutusan itu. Namun dalam situasi itu, Yeremia mengungkapkan keyakinannya bahwa Tuhan akan tetap setia membantu dia. Tuhan menyertai seperti pahlawan yang gagah perkasa. Orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Yeremia yakin dan percaya bahwa sumber kekuatan adalah dari Allah, bukan dari dirinya. Ia percaya bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan membantu, Tuhan menolong, dan Tuhan menjadi sumber kekuatannya. Hal senada diungkapkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus memberikan ajakan kepada jemaat Roma agar jangan takut berbuat salah menjadi saksi Kristus. Sebab kasih Yesus Kristus jauh lebih besar dari pelanggaran atau dosa Adam. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Artinya murid-murid Kristus tidak harus takut untuk gagal. Kegagalan harus dipandang sebagai tanda kasih Allah untuk membaharui diri, untuk membaharui komitmen, untuk memurnikan panggilan, dan setia di dalam melaksanakan misi perutusan Kristus. Kristus saja menderita, demikian juga para murid harus menderita, dan dari penderitaan itu mereka harus tetap menjadi saksi Kristus. Ketiga, Yesus Kristus sendiri. Yesus tampil di hadapan para muridnya dan dia mengungkapkan
sebuah komitmen yang sungguh, agar mereka tidak takut menjadi saksinya. Yesus menegaskan kepada murid-murid bahwa burung saja masih diperhatikan, dipelihara, dijaga dan dirawat oleh Allah. Apalagi manusia. Kamu lebih berharga daripada burung pipit, tegas Yesus. Artinya, manusia, para murid, dituntut untuk berani memberikan kesaksian tentang siapakah Yesus. Mereka dituntut untuk tidak takut dalam melaksanakan misi perutusan itu. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Artinya pengikut Kristus harus menjadi milik Kristus seutuhnya dan berani memberi kesaksian dalam karya perutusannya. Tidak takut, tegas dan harus siap sedia dalam melaksanakan misi perutusan itu. Saudara-saudariku terkasih, inilah tuntutan-tuntutan dari sabda Tuhan untuk para pengikutnya. Bagaimana tanggapan kita? Kita juga harus sadari bahwa kita diutus Allah untuk pergi dan membagikan warta sukacita di tengah dunia. Dunia yang kita hadapi adalah dunia yang sungguh-sungguh mengalami banyak tantangan, godaan. Kita harus tetap setia, masuk dalam dunia, beradaptasi dengan dunia, dan sungguh menjadi saksi hidup. Hidup dan kesaksian kita akan sulit, tetapi ketaatan dan kesetiaan kita dalam mewujudkan kasih Allah di tengah dunia akan membuahkan kebahagiaan. Prinsip kita adalah tetap setia, taat, dan andalkan Tuhan dalam misi perutusan itu. Semoga kita mampu